Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone, all sixth grader. How's everything? I hope everything is gonna be okay for all of us. Amin. Okay. Alhamdulillah. Welcome back to English lesson with Mrs. Iin. So today we're gonna learn again to continuing the point for the first unit. Okay. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan untuk unit 1. So please prepare your book first. Yeah. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Oke, minggu lalu Miss In sudah menjelaskan tentang tenses, present, perfect tense, dan alhamdulillah soalnya untuk tugasnya juga sudah terkumpul nilainya, tidak bisa di-share, nanti tahu untuk nilai akhirnya saja ya. Tapi hari ini bisa akan bahas dulu untuk jawaban yang benarnya. Oke, perhatikan penjelasan dari Miss I. Oke, student, untuk mengerjakan soalnya, kalian harus tahu dulu subjek dan verbnya. Subjek untuk menentukan pakai has or have, dan verbnya itu untuk kita ubah menjadi verb 3. Jika memang tidak ada verb, berarti nanti memakai to be, dan to be yang digunakan adalah been. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, untuk nomor 1 subjeknya adalah saya. Oke, bahasa Inggrisnya berarti I. Sudah mengerjakan. Jadi kata kerjanya adalah mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya adalah do. Verb 3-nya adalah done. Oke. Jadi kalimatnya menjadi I have done the English homework since yesterday afternoon. Kenapa pakai since? Karena waktunya spesifik ya, yesterday afternoon. Now we go to number 2. Subjeknya adalah mereka, so it's become they. Menonton, menonton is watch ya. Itu verb 1-nya, yang verb 3-nya adalah watched. Dan kalimatnya menjadi they have watched the movie for an hour. Kenapa pakai for? Karena waktunya tidak spesifik ya, an hour, selama 1 jam. Number 3, Andre sudah bersepeda selama 2 jam. Subjeknya adalah Andre. This is the name, jadi memakai has. Bersepeda adalah ride a bike atau ride a bicycle juga it's okay. So kalimatnya menjadi Andrew has ridden a bike for 2 hours. Untuk nomor 4, Fatih and Zaki. Ya, so it's become they. Boleh nama saja juga boleh, tapi nanti pakainya have. Sudah berteman. Nah, this is kita pakai to be ya. So nanti pakai been karena tidak ada kata kerjanya di sini, so kalimatnya menjadi Fatih and Zaki have been friends since 3rd grade. The last numbers, number 5. Mrs. Iin sudah mengajar di Cordova sejak tahun 2016. So, subjeknya adalah Mrs. Iin dan verbnya adalah mengajar. Mengajar dalam bahasa Inggris adalah teach. Verb 3-nya adalah taught. So, kalimatnya menjadi Mrs. Iin has taught in Cordova since 2016. That's all. Sudah disimak penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham dan tahu kenapa kemarin salah. Nah, mudah-mudahan next untuk soal selanjutnya yang mungkin akan diberikan ketika ulangan bisa lebih paham dan mengerjakannya dengan baik ya. Amin. Now we go to the safety tools for doing extreme sport ya. Kemarin baru 2 unit, 2 poin, sekarang sisanya kita akan kerjakan. So please open your student book, page 12.9. Over there you can look the safety tools that we can use when doing extreme sport. What are they? The first is elbow pads. Elbow pads atau pelindung atau karet pelindung untuk siku ya. This is using for
protecting our elbow when we crash in the ground ya, ketika kita terjatuh atau menabrak dan gak terjatuh ke tanah. This is really needed to, it is important to protect our elbow ya. Pasti semuanya sudah tahu ya elbow pads. The second one is knee pads. Ini sama seperti elbow pads, hanya di penggunaannya untuk lutut ya, knee, our knee, lutut kita. Okay. Next, a helmet. Oh, it's just really important thing even for the rider, biker or motorcycle. That's really needed because it's can protecting the really important things in our body is our head ya, melindungi kepala kita dari benturan. Sangat penting sekali helmet ini ya. Now brakes, you know that it's really needed, it's really important to check your brakes before you ride a bike ya. Sebelum kamu mengendarai sepeda, pastikan kontrol atau cek dulu brakesnya atau remnya ya. It's really important too, karena rem blong akan sangat membahayakan keselamatan kita ya. Next, life jacket. Life jacket atau jaket pelampung, it's really need for all water sport. Untuk semua olahraga yang di air ini sangat penting sekali ya. Walaupun bisa berenang tapi tetap harus memakai life jacket. Okay. Now we go to exercise. Kita langsung kerjakan latihannya. Number 1, most skateboarding injuries happen when people do tricks and fall on the hard ground. Protect your elbows by wearing, it's really easy, elbow pads. Number 2, if you practice water sports, you might fall in the water. Wear a bright, gunakanlah life jacket yang bright ya sekalian. What is bright? Bersinar ya. You can see the life jacket in the picture. Itu akan okay, on your body. Even you can swim, walaupun kamu bisa berenang. Number 3, when you go cycling or skateboarding, always protect your knees by wearing knee pads. Okay. Number 4, check your bicycle. Apa yang harus dicek dari bicycle adalah brakes-nya. Okay. Check your bicycle brakes often. If they work well, you can stop your bicycle quickly. Kalau berguna, kalau bekerja dengan baik remnya, pasti ketika kita memegang remnya langsung berhenti ya sepedanya. Number 5, BMX riders often have accident. They should wear a blah 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 so that if they fall they won't hurt their head ya. Jadi ketika mereka terjatuh mereka tidak akan melukai kepala. So use helmet. Okay. Now we got to sticker. Yeah, it's really nice to stick it up, the sticker on the back of your book. Silakan buka. Cari unit 1. Dengarkan clue-nya dari Missy In. Okay, siap. Okay, number 1. This is the one of safety tool that we use to protect our head. What is that? That's number 1, to protect our head. Number 2, when we want to go to water sport, when we want to do water sport, don't forget to use it in our body. Even you can swim. Walaupun kamu bisa berenang, harus menggunakan ini. What is that? Number 3, I want to exercise with my friends using my skateboard. So I use these tools to protect my knees. Okay, so I use what? Yeah, to protect my knees. And number 4. I want to use my bicycle, but my father said to me to check its what so that I know that it can run well. Okay. Apa yang harus dicek sehingga kita tahu kalau sepedanya berfungsi dengan baik. What is that? And number 5, to protect my elbow, I use these tools. What is that? To protect your elbow. Okay, that's the last of our sticker.
Now we go to grammar again. It's about expression. Yeah, expression is using to show to other people what is our express in something ya. Bagaimana sih perasaan kita terhadap sesuatu hal. Oke. Yang kalian bisa gunakan adalah so, very, really, incredibly, extremely, super, or totally ya. Artinya sih sama semuanya, sangat ya. Kemudian emotionnya ada di belakang. It's cool, exciting ya. Scary, menakutkan. Dangerous, berbahaya. Difficult, sulit, or silly, konyol. Jangan konyol sekali. Contohnya, skateboarding is really cool, sangat keren. Skateboarding itu sangat keren. Nah, itu bagi yang suka. Bagi yang tidak suka mungkin akan seperti ini. Skateboarding is extremely scary, sangat-sangat menakutkan ya. Bagi yang takut, oke. And then this boy's helmet looks really silly. Wah, helm anak laki-laki itu terlihat sangat konyol, mungkin desainnya yang lucu atau unik ya gitu. Silly is means like that ya, hal konyol tapi lebih ke unik atau ya semacamnya ya seperti itu. Oke, that's all for expression. Okay, now we go to point 11. Yeah, we can use the expression over here. Okay, number 1, I think that riding a bicycle is so exciting. Contohnya, okay. Number 2, in my opinion, menurut pendapat saya, skateboarding really difficult. In my opinion, okay. Kalian boleh ikut, boleh bikin kalimat sendiri ya. Number 3, the cyclist trick dari para pesepeda incredibly dangerous, ya sangat berbahaya. Okay. Number 4, the skateboarder's helmet. Nah ini tentang helmet ya. Is the skateboarder's helmet is very silly. Ya boleh ikut, boleh bikin sendiri ya, buat sendiri kalimat. Number 5, the boy's bike is totally cool, sangat keren sekali sepedanya. Okay, that's all for point 11. Point 12 dilewat saja. Now cool adventurous. Okay, di sini di cool adventurous you listen and read. Okay, please listen to me ya. Di sini akan jelaskan poin 13. Jadi kamu bisa mengerjakan poin 14 supaya paham. Oke ya, dengarkan. Cool adventurers. Oke. Para petualang yang keren. Di sini akan membicarakan dua orang petualang yang sangat-sangat inspire, sangat menginspirasi dan sangat keren. Oke. Dan pertama adalah Danny McEskill. Oke. Ini Danny McEskill and Bethany Hamilton are two incredibly brave athletes who love being outdoors, but have known success and failure in their lives. Okay. Mereka terkenal dengan kesuksesannya, namun juga kegagalannya. What is that? Okay, kita perhatikan. Danny McEskill is a skillful cyclist who flips out buildings and rides tours on his bicycle. Oke, Danny McEskill ini terkenal dengan seorang cyclist, pesepeda yang sangat sekali berbakat dan sangat skillful. Keterampilannya sangat diacungin jempol ya. Dia bisa dari bersepeda dari satu gedung ke gedung yang lain. Wow, this is really good. Nah, he has bahkan he ride train on his bicycle, bahkan di atas kereta api. Wow. He has often fallen out of trees and crossed nights since he began extreme cycling. Dia sudah sangat sering terjatuh dari pohon. Ya, ini ekstrim ya, sepedanya tidak seperti kita yang hanya di jalanan, itu pun di pinggir. Tapi untuk Danny ini dia sudah flip on the buildings and also the trees. Wow, incredible. He has been very lucky. Serious accidents often happen to athletes, but he has only broken a few bones and short helmets. Dia sebagai seorang atlet juga mengalami kegagalan. Setidaknya
selama dia menjadi seorang pesepeda, dia sudah beberapa kali mengalami patah tulang dan sudah merusakkan 12 helm. Wow. Every time he's in the hospital, he thinks of new place to ride. Dan incredible-nya lagi, ketika dia sedang mengalami cedera di rumah sakit, dia bukannya jerak ya untuk tidak melakukannya lagi, justru dia berpikir tempat mana lagi ya yang harus saya kuasai untuk trik baru, yang harus saya bisa. Mana lagi ya? Nanti selalu mencari ide untuk tempat-tempat baru yang pastinya ekstrim ya. Born in 1985 in Scotland, he loved cycling as a kid, but he never expected to be famous. Ya, dia lahir pada tahun 1985 di Scotland ya. Dia sudah menyukai bersepeda sejak kecil, tapi tidak pernah dalam bayangannya terpikir untuk menjadi seorang profesional ya, terkenal seperti sekarang. Kemudian pada tahun 2009 sebuah video diunggah ke YouTube ya, muncullah di YouTube dan sudah ditonton 7 million times, 7 juta kali. Wow. Pada tahun 2012 akhirnya Danny McGill menjadi seorang Adventurer of the Year di National Geographic ya, menjadi salah satu petualang yang diakui untuk National Geographic untuk kategori Adventurers of the Year. Nah yang lainnya Super Cool Surfer, ini kita akan bercerita tentang seorang peselancar perempuan yang bernama Bethany Hamilton, who was born in Hawaii in 1990. Pada tahun 1990 dia lahir di Hawaii. She was already an extremely skillful surfer at the age of 8. Pada umur yang ke-8 tahun dia sudah menjadi seorang peselancar yang sangat terampil. But in 2003, pada tahun 2003, when she was just 13 years old, ketika umurnya 13 tahun, a shark attacked her and she lost her left arm. So I'm sorry to hear that. Pada tahun 2003, ketika dia sedang berselancar di umurnya yang ke-13 tahun, seekor ikan hiu menyerangnya dan kemudian dia kehilangan lengan sebelah kirinya. Since then, he has learned, just 1 month after her injury, she was back in the water. Dia hanya butuh waktu 1 bulan selama cederanya untuk kembali ke air. Sudah kehilangan lengan kirinya tapi tidak jerak. Justru setelah 1 bulan, hanya 1 bulan saja, dia kembali lagi berselancar. Since then, she has learned to surf with one arm. She needs more strength in her legs than other surfers because she has only 1 arm, but she has won competition. She has written a book about her accident. The book became a movie in 2011. Setelah dia kehilangan lengan kirinya, dia kemudian belajar bagaimana cara berselancar hanya dengan menggunakan 1 tangan. Kalian tahu ya, untuk berselancar membutuhkan keseimbangan. Nah, ketika dia tidak punya tangan yang seimbang, hanya 1, dia membutuhkan kekuatan yang lebih dibanding dengan pesurfer yang lainnya yang normal ya, memiliki 2 tangan. Tapi incredible-nya lagi, dia memenangkan kompetisi walaupun hanya dengan 1 tangan. Keren ya. Nah, kemudian si Bethany Hamilton ini tidak masuk ke dalam kategori National Geographic, tapi dia membukukan cerita kecelakaannya dengan sang hiu tadi di sebuah buku, dan bukunya sudah difilmkan pada tahun 2011. Silakan dilihat saja di YouTube channel, mungkin ada filmnya ya. Now we can choose point 14. Read and write. Danny and Bethany both do water sport. Keduanya melakukan olahraga air. Is that true? No. Danny McGill melakukan sepeda, so it's land sport. So this is false. Number 2, they both don't continue to do their sport after they had an injury. Yes. Surely yes. Certainly yes. Number 3,
Bethany was in the water just 1 year after the shark attacked her. Bethany kembali ke air setelah 1 tahun setelah kecelakaan. No, just 1 month. So this is false. Number 4, Danny and Bethany are both National Geographic Adventures of the Year. No, Bethany itu tidak masuk ke kategori, tapi dia membukukan dan bukunya menjadi film. Okay. Number 5, they have both known how to do their sports since they were kids. Yes, true. Okay, silakan ditulis. Nomor 15, silakan kalian cari di teks yang tadi. Okay. When they were born, kapan mereka lahir? Danny McGill tadi tahun berapa? Bethany Hamilton tahun berapa? Where they were born, di mana mereka lahir? Oke, tadi ada yang Scotland, ada yang Hawaii, ya silakan diisi. Sport they participate in, olahraga yang mereka lakukan apa? The cyclists dan surfers, ya. Why they are famous, kenapa mereka terkenal? Coba nanti dilihat di teksnya ya, silakan diisi sendiri. Now we go to the last graphical paragraphs or paragraph biografi, ya. You know biografi? Biografi itu sebuah paragraf yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Nah, biografi dari dia kecil, pencapaiannya apa saja, nah itu namanya biografi. So let's listen to me saying, a biographical paragraph describes the life of another person, ya, menjelaskan kehidupan dari orang lain. When you write a biographical paragraph, you can make it more interesting for the reader if you connect the dates and event in that person's life. Akan sangat menarik sekali ketika kita melink atau menghubungkan kejadian-kejadian dan tanggal-tanggal dari si sumber berita itu, sumber cerita, ya. Contohnya tadi Danny McGill born in 1985 in Scotland, cerita lain dan berlanjut ke cerita lainnya seperti itu, ya. Okay, the words you can use to link the dates and event include after that, before, since then, the next year, then, at the time, suddenly, and afterwards. Okay. Ada contohnya untuk poin 17, I Climber itu menceritakan tentang Matt Moniz, ya, dia seorang climber. Okay. Silakan dibaca di sana. Okay. So I think this is the last of our student book for point 4 and 5. Untuk unit 1 alhamdulillah sudah selesai untuk student book. Class, I think this is the last of our meeting for today for unit 1. Before we close our agenda today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Amen. So thank you so much for all kind attention and sorry for all the mistakes. Thank you. See you next week and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.